Kalau misalkan nggak bisa, di situ ada chat ya. Kalau misalkan emang namanya nggak bisa diganti nama asli, boleh di chat. Di situ klik aja nama sama kelasnya, nama lengkap. Nanti saya sampaikan ya. Ya, udah siap. Dibuka buku tulisnya ya. Sebelum kita belajar, baca doa basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Supaya lebih tenang, di sini audionya bisa di-mute dulu nggak? Biar saya aja yang ada suaranya ya, biar nggak terlalu berisik. Ya, di-mute. Mm-mm. Ya, dimatiin dulu suaranya ya. Untuk yang tadi udah buka Google Classroom-nya, saya udah nge-share materi sama tugas dan tugasnya juga nggak beda sama yang di Classroom karena ini juga masih Zoom-nya masih percobaan ya. Di sini saya cuma mau menjelaskan lebih jelas lagi bagaimana untuk kita belajar menggunakan Zoom. Positifnya di sini kita bisa lebih interaktif ya. Jadi kalau misalkan emang suaranya saya kedengeran, nanti juga ada sesi di mana kamu juga bisa bertanya secara langsung. Kalau biasanya saya cuma bikin video YouTube, itu juga sebenarnya mudah-mudahan membantu, tapi sedikit banyak pasti masih kurang paham ya. Nah, nanti materinya masih sama seperti minggu yang lalu dan videonya juga masih sama. Jika masih kurang paham bisa diulangi lagi. Nanti ini juga video yang saya Zoom ini udah saya rekam, nanti akan saya upload juga, jadi bisa ditonton ulang. Nah, tugasnya di sini sudah langsung ada soal penyelesaian dan tinggal melengkapi titik-titik udah pernah sebelumnya ya. Hmm. Tapi dimohon untuk ditulis hanya bagian penyelesaiannya saja. Yang rajin, terima kasih, tapi jangan soalnya nggak perlu ditulis biar nggak terlalu capek. Karena soal yang saya ambil juga semuanya diambil dari LKS. Jadi kalau misalkan ngerjain tugas, coba sambil dibuka-buka LKS-nya, jadi nanti LKS-nya nggak terlalu kosong ya. Jadi kalau misalkan ngerjain tugas, disalin di LKS atau cari soal yang sama, nanti tinggal kamu tandain, dan nanti memudahkan kamu untuk mengerjakan soal PTS. Ya, di sini langsung kita bahas ke latihan soal. Latihan soalnya masih materi yang sebelumnya, masih mengenai keuntungan, kerugian, itu ada di bab 2 di LKS kalian ya. Babnya itu masih tentang aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial? Aritmatika sosial itu membahas mengenai perhitungan yang seringkali kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Paling gampang kalau misalkan kalian membicarakan untung rugi. Sebagian besar pasti udah paham apa itu untung atau rugi. Nah, di sini kita mulai menghitung untung atau rugi
kemudian harga jualnya bagaimana, dan ditambah untuk pembahasan mengenai pajak. Langsung pada nomor 1. Di sini ada 3 contoh soal dan sudah pernah saya sampaikan setiap untuk setiap contoh soal, tolong menggunakan tahap-tahapan diketahui, ditanya, dan dijawab. Bukan hanya pada soal aritmatika sosial, tapi untuk soal matematika lainnya. Jadi kalau misalkan nanti kalian menggunakan diketahui, ditanya, nanti kalian lebih mudah untuk menentukan rumus mana yang akan kalian gunakan untuk menemukan jawabannya. Nomor 1, soalnya yaitu pedagang buah dari Medan membeli mangga 1 ton seharga Rp5.500 per kilogram. Sesampainya di Jakarta, mangga tersebut terlalu matang sehingga terpaksa dijual kembali dengan harga Rp5.200 per kilogram. Besarnya kerugian yang diterima oleh pedagang buah tersebut adalah. Sekarang kita cari dulu diketahuinya. Di sini diketahui harga belinya yaitu Rp5.500 per kilogramnya ya, Rp5.500 per kilogram. Jadi kalau misalkan 1 ton itu berapa kilo? Udah pernah dibahas waktu SD, sebenarnya hampir semua pelajaran kelas 7 itu pembahasan ulang dari materi SMP, pengembangan ulang dari materi SD. 1 ton itu 1.000 kilogram. Jadi untuk mencari harga beli 1 ton itu berarti 5.500 dikali 1.000. Maka harga belinya yaitu Rp5.500.000. Kemudian harga jualnya juga sama, dijual dengan harga yang lebih rendah dengan berat yang sama, yaitu 5.200 kg. Jadi 1.000 dikali 5.200 hasilnya yaitu Rp5.200.000. Berapakah besar ruginya? Nah, kalau misalkan rugi itu biasanya harga beli itu lebih tinggi dibandingkan harga jual. Jadi kita ngejualnya lagi itu lebih murah, bahasanya gitu ya. Nah, sekarang boleh silahkan ditulis tangan dulu bagian penyelesaiannya saja ya, dari mulai diketahui, ditanya, ditulis ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Nanti boleh di on deh sesekali ini. Saya udah selesai ngejelasin nomor 1. Boleh di on dulu. Boleh di on dulu suaranya. Boleh join suara dulu kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan. Ya, ditunggu. Pelan-pelan ya, yang rapi. Kita bahas nomor 1 dulu aja. Jelaskan? Jelaskan ya layarnya? Mm-mm. Ya, ayo ditulis. Gak apa-apa ditungguin kok. Soalnya nggak usah ditulis ya, mulai dari penyelesaian saja. Jangan lupa tulis nomor. Nggak usah, langsung bagian penyelesaiannya aja. Ada diketahui, ditanya, jawab, bisa ditulis aja. Iya, udah ada penyelesaiannya. Nanti kita tinggal isi titik-titiknya bareng-bareng. Udah selesai?
Ya, lagi ngusut teh. Ngomong. Ini lumayan responnya. Ini lagi Oh, di ada laptop. ini udah gitu ini bisa direkam jadinya. Ya udah selesai. Sih. Lagi pada nulis, lagi pada Oh, nulis. tapi ininya minatnya Tadi sih pas lagi sebelum kuotanya ini ya lumayan. lumayan. Iya makanya katanya nggak nyampe 30 menit lah. Jangan terlalu banyak. Iya kelasnya campuran dari 71 sampai 75. Udah ada selesai. Ayo yang belum ditunggu 1 menit lagi. Iya, bagian penyelesaiannya aja. Diketahui, ditanya, jawab, besar rugi, harga beli dikurang harga jual. Nanti titik-titiknya kita isi bareng-bareng. Kayak main petak umpet belum. Tapi resep tadi sih dilihat banyak sih yang masuk. Makanya kalau bisa seminggu jangan banyak. Iya, iya, 1 menit lagi ditunggu ya. Sembilan doang ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, yang belum gimana? Yang belum, nanti bagian diketahui sama ditanyanya boleh ditulis nanti. Heeh. Untuk yang belum selesai, coba langsung ditulisnya bagian besar rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual ya. Kita lanjutkan supaya nggak terlalu lama. Ya, biar nggak lebih dari setengah jam ya. Mm-mm. Biar bisa ngerjain tugas yang lain. Kenapa? Hmm. Ayo, di sini tadi harga belinya sudah ada diketahui yaitu 5.500.000 rupiah ya. Coba kamu tulis di bawahnya di bawah harga beli ada titik-titik, kamu tulis harganya yaitu 5.500.000 rupiah. Kemudian dikurang harga jualnya juga ada tuh 5.200.000 rupiah. Kamu salin, kamu pindahkan. Terus di bagian jawab ada besar rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Di bawahnya kasih sama dengan lagi harga belinya tadi 5.500.000 rupiah. Dikurang harga jualnya tadi juga 5.200.000 rupiah. Nah sekarang hanya dikurang nih pengurangan aja, gampang kok. 5.500.000 rupiah dikurang 5.200.000 rupiah berapa?
Besar ruginya itu harga belinya kan tadi 5.500.000 dikurang harga jualnya itu iya diisi. Harga belinya tadi 5.500.000 ditulis dikurang harga jualnya itu 5.200.000 rupiah. 5.500.000 dikurang 5.200.000. 5.500.000 dikurang 5.200.000 hasilnya berapa? Mm-mm. Iya, hasilnya berapa? Yang mau jawab sebutin nama. Hmm. Ayo yang mau jawab sebutkan nama dan kelas. Dicatat namanya nih. Itu kan kita lagi hitung 5.500.000 dikurang 5.200.000. Harganya berapa jadinya? Yang bisa coba sebutkan nama, jawab. Yang perempuan hmm. yang yang bisa jawab, sebutkan nama, jawab. Jadi besar ruginya berapa? 5 juta. Berapa? Yang pede aja nggak apa-apa. Kalau salah berarti harus dibenerin. 5.500.000 dikurang 5.200.000. Ayo yang perempuan, berapa jawabannya? 71. Berapa? Sebutin nama biar dicatat namanya. Jangan berebut. Ayo coba yang dari tadi kedengeran suaranya cowok. Siapa? Sebutkan nama. Dwi Oktara ya? Kelas berapa? 73 ya? Nah, berapa jawabannya? Iya. Di situ berarti besar ruginya hasilnya 300.000 rupiah. Nah, udah selesai nomor satu ya. Ditulis semuanya yang belum. Udah selesai nomor satu. Udah. Ayo kita lanjut di nomor dua ya. Nomor dua. Nah, boleh di on suaranya, tapi sementara jangan berisik dulu ya. Nomor dua, seorang pedagang menjual barang seharga X rupiah. X ini masih ditanyakan ya, masih tidak diketahui nominalnya berapa. Ya, tolong diperhatikan dulu ya, supaya nanti kalau misalkan ada soal yang mirip-mirip, kamu bisa ngerjain sendiri. Nah, terus dengan penjualan itu, ia untung 15.000 atau 20% dari modalnya. Nilai X adalah, mohon tenang dulu ya sebentar. Ya, dari sini ada penyelesaian. Tadi udah disampaikan, diketahui, ditanya jawab dulu. Yang diketahui yaitu cuma satu, untungnya aja nih hanya 15.000 rupiah atau 20% dari modalnya atau dari harga belinya dia. Terus yang ditanya, berapa harga jualnya kalau misalkan pedagang ini ingin untung 20% atau 15.000. Kemudian kita jawab. Sebelumnya udah saya sampaikan di video yang saya upload di YouTube, itu ada rumusnya ya. Hmm? Suaranya kedengaran nggak? Ya kalau misalkan emang nggak mau keluar dari Zoom, nggak apa-apa ditulis dulu di bagian chat ya. Nama kamu tulis biar Ibu tandai hadir. Nah, tulis di chat ya, nanti Ibu cek di situ. Iya, yang HP-nya mau dibawa, silahkan ditulis di bagian chat ya. Nih, seperti ini. Ibu lanjut menjelaskan ya. Di sini ada persen untung. Cara ngitungnya yaitu harga untung per harga beli dikali 100%. Ada
persen untung sama dengan harga untung dibagi harga beli dikali 100%. Kemudian persen untungnya sudah diketahui yaitu 20%. Terus harga untungnya kan diketahui 15.000 per harga beli. Harga belinya belum diketahui, masih X rupiah. Terus dikali 100% karena yang diketahui itu persen untung. Terus langsung ditambahkan angkanya 20% sama dengan 15.000 dibagi harga beli dikali 100%. Kemudian 20% dikali 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah ini didapat dari 15.000 dikali 100%. Oh, suaranya ya. Kalau misalkan masih mau ngobrol nggak apa-apa, tapi di mute dulu biar nggak terlalu kedengeran sama yang lain ya. Iya. Terus diketahui cara nyari harga belinya ini titik-titik dibagi titik-titik. Harga beli cara menghitungnya yaitu 1.500.000 dibagi 20%. Nah, ditulis yuk. Dari mulai diketahui sampai harga jual titik-titiknya boleh ditulis dulu. Untuk mempersingkat waktu, Ibu tunggu 3 menit ya. Cukup ya nulis ini ya. Penyelesaian ya. Ayo ditunggu. Jangan dicoret-coret layarnya ya. Hmm. Ya nggak apa-apa. Jangan terlalu gede. Jangan dilanjutkan. Hmm. Dihitungnya bareng-bareng aja ya. Jangan dibiasakan menggunakan kalkulator biar lebih pintar. Yuk, udah selesai sampai harga beli tulisnya. Yuk. Nah, udah 22 menit. Yuk. Harga belinya 1.500.000 dibagi 20% udah ditulis sampai situ. Ah, hasilnya dari 1.500.000 dibagi 20% itu berarti berapa? 75.000 ya. Jadi kamu tulis di harga beli itu Rp 75.000 rupiah. Harga belinya 75.000. Di Nah, di situ kan ada harga beli sama dengan 1.500.000 dibagi 20% ya. Nah, di bawahnya kamu tulis rupiah 7 ya 75.000. Saya ngezoom. Ya, di situ di harga beli 75.000. Ya, di harga beli hasilnya 75.000. Udah sampai situ ditulis. Ini saya sebelum saya adalah adalah 22 ya. Ah, masuk 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 masuk. K1. Nah, lanjut ya ke harga jual ya. Nah, kita cari harga jual atau yang memang ditanyakan dari soal nomor 2. Harga jualnya itu cara menghitungnya harga beli ditambah harga untung. Jadi kalau kamu mau ngejual suatu barang, supaya dapat untung, harga belinya ditambah dengan untung yang kamu inginkan. Harga belinya tadi berapa? Harga belinya itu kan 75.000 ditambah harga untung yang tadi mau sama pedagang ini berapa harga untungnya? 15.000 ya. Jadi, cara nulis harga jual sama dengan harga beli ditambah harga untung di bawah sama dengan kamu tulis 75.000 ditambah harga untungnya 15.000 udah ditulis. 75.000 ditambah 15.000. Ya, betul. Jawabannya berapa? Coba yang perempuan. 70. Ya, tolong. Ya, 75.000 ditambah 15.000 ya. Yang perempuan coba dijawab yuk. 15.000.
Ya, betul. Berapa jawabannya? Ayo pelan-pelan. Berapa jawabannya? Ya, siapa itu namanya? Jupri. Jupri 73 ya? Udah, sekarang lanjut nomor 3 yuk. Hasilnya harga jualnya yaitu 90.000. Ah, tadi dijawab sama temennya. Ya, 90.000 dijawab sama temennya Jupri di kelas 73. Sekarang lanjut nomor 3 ya, udah selesai. Ya, sekarang kita nomor 3. Nomor 3, mungkin belum pernah kamu coba ngitung, jadi coba tolong tenang ya. Hmm. Nah, untuk nomor 3 tolong di mute dong suaranya ya. Kayaknya mulai tidak kondusif biar lebih cepat selesai yuk. Hmm. Ya, tapi dengar dulu penjelasannya ya, didengarkan dulu penjelasannya. Nomor 3, Abi menabung uang di bank sebesar 3 juta rupiah. Kemudian bank memberikan bunga tunggal sebesar 10% per tahunnya. Berapakah besar tabungan Abi setelah 5 tahun? Di sini kita cari diketahuinya. Sudah pernah saya jelaskan pada video. Untuk diketahui pada pajak dilambangkan dengan M0. M0 ini modal awal atau tabungan awal. Jadi tabungan pertama si Abi ini 3 juta rupiah dilambangkan dengan M0. Kemudian P itu adalah bunganya, besar bunganya. Ya, bunga. Terus bunganya itu 10%. Kemudian T ini adalah, tolong tenang dulu sebentar ya. Dimute aja supaya bisa tetap bersuara. Dimute saja. Di kemudian T-nya itu 5. T itu lamanya adik menabung. Adik menabung itu 5 tahun. Ya, tolong dimute dulu ya. Dimute dulu suaranya, jangan kedengeran. Dipencet yang mute atau yang lambang mikrofon. Kalau sudah nggak kedengeran sama saya dong. Ya, kemudian yang ditanya tabungan Abi setelah 5 tahun berapa? Kalau dia hanya menabung 3 juta pada awalnya saja. Kemudian bunga tahunan, sebentar ya, sebentar. Iya, saya lagi ini dulu suaranya yang masih bersuara, coba saya tolong matiin dulu. Nah, sekarang di bunga tahunan rumusnya itu T dikali P dikali M0 ya. T-nya tadi berapa? 5. Kemudian P-nya tadi 10%, terus M0-nya 3 juta. Silahkan ditulis ya, diisi titik-titiknya. Udah semua? Ayo ditulis, ditunggu. Hmm? Iya, T-nya 5. P-nya 10%. Dikali 3 juta. 3 juta. M0-nya 3 juta. Sekarang, nah, sekarang coba kita hitung ya. 5 dikali 10%. 10% itu sama dengan berapa ya? Ada yang tahu? Iya, pintar. Siapa itu yang jawab?
Jupri lagi, ya 10% itu 10 per 100. Nanti cara ngitungnya berarti 5 dikali 10 per 100 dikali 3 juta. Untuk mempersingkat waktu, jadi mohon maaf langsung Ibu kasih tahu jawabannya ya. 5 dikali 10% dikali 3 juta itu benar 1.500.000. Siapa itu yang jawab? Jupri lagi. Ya, Jupri dari 73. Kenalan nama yang lain ya. Nah, benar tadi. Berarti bunga tahunannya 1.500.000 rupiah. Yang belum ditulis, silakan ditulis ya. Ya, ditunggu. Ya, 1.500.000 rupiah jawaban bunga tahunannya. Ya, ya bunga tahunannya 1.500.000 rupiah. Sudah? Nah, kita lanjut ya. Nanti yang ketinggalan bisa chat, ada nomor saya di classroom. Jadi kalau misalkan matematika spesial boleh tanya karena saya tahu mungkin emang ada yang bingung kalau matematika susah. Jadi jangan malu-malu untuk tanya saya ya. Oke. Lanjut ke tabungan setelah 5 tahun. Yang ditanya berapa tabungan Abi setelah dia menabung selama 5 tahun. Cara menghitungnya apa? Hmm. Terus kenapa? Modal awalnya itu 3 juta rupiah. Yang atas M0. Modal awal itu 3 juta rupiah ditambah bunga tahunan 1.500.000. Berarti jawabannya berapa? 3 juta rupiah ya. Di situ tadi ada M0. Iya betul, 3 juta modal awalnya. Heeh. Ditambah bunga tahunan 1.500.000. Bunga tahunannya 1.500.000 rupiah. Dan coba tolong tenang ya. Modal awalnya 3 juta ditambah bunga tahunannya 1.500.000 berarti jawabannya hmm, berapa? 4.500.000. Tabungan setelah 5 tahun Adi berarti 4.500.000 rupiah ya. Yang tabungan setelah 5 tahun berarti jawabannya 4.500.000 rupiah. Iya 4.500.000 rupiah. Udah selesai? Yang di atas bunga tahunannya itu berarti 1.500.000 ya. 1.500.000. Udah mau lanjut kemana lagi kan soalnya cuma tiga. Iya ditambah yang 3 juta tadi. Iya. Jadi hasilnya tabungannya selama 5 tahun berarti 4.500.000 rupiah. 4.500.000 rupiah. Udah. Saya janjinya nggak lebih dari 30 menit ya supaya kalian juga nggak terlalu boros kuota. Ya, jadi kayak udah selesai, jawaban yang udah kamu tulis sekarang bisa dikirim lewat WA atau mau dikirim lewat Classroom juga boleh. Langsung, tapi jangan lupa ditulis nama lengkap sama kelasnya ya. Oke? Ya, nama lengkap. Nah, untuk pertemuan untuk pelajaran matematika selanjutnya jangan jangan mengeluh pelajarannya susah ya. Kalau misalkan nggak bisa tanya, silakan tanya. Boleh lewat WA. Kalau bisa lewat WA aja. Nah, udah selesai ya? Nah, udah. Udah. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau misalkan ada yang ditanya, silakan lewat chat pribadi supaya nggak terlalu boros dari Zoom ini. Ya, kalau misalkan saya ngejelasin, ya kalau misalkan saya ngejelasinnya terlalu cepat, bisa bilang di kelas ya, di forum ditulis. Mm-mm.
Ya, bisa di forum Classroom ya, di Classroom kan ada forum. Bisa kamu tulis kesan dan pesannya selama Zoom ini. Oke, sekian. Itu siapa yang jangan ditutup dulu, saya mau screenshot dulu yang hadir supaya bisa saya absen. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.